akan Tuhan. Salah satu berkat orang yang berpengharapan kepada Tuhan adalah orang itu memiliki damai sejahteranya Tuhan. Sehingga keadaan sekitarnya sekalipun keadaannya kalut, sekalipun keadaannya ombak badai, seperti Yesus yang di kapal, dia tetap bisa tidur. Karena dia punya damai di hatinya. Murid-muridnya berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita akan binasa?" Ya, terima kasih untuk Pak Doni, Pak Gembala, untuk kesempatan saya boleh berbagi firman Tuhan buat rekan-rekan di Klaten maupun Jogja. Ya, pagi ini kita mau merenungkan satu tema, yaitu barang langka di saat pandemi. Ya, kita tanpa terasa ya Bapak Ibu, kita sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun ya, di tengah-tengah pandemi. Ada yang sudah merasa jenuh? Ada yang sudah merasa bosan? Saya rasa setiap kita sudah jenuh, sudah bosan ya. Kemarin sempat Pak Doni itu sempat chat ke saya bilang, bisa nggak bawain sharing di ini? Saya bilang, di mana? Di Zoom atau terbang nih? Nah, udah kangen soalnya kan rasanya, aduh gitu kan. Ya di rumah saja gitu kan ya. Tapi ya inilah kenyataan yang harus kita alami, kita harus hadapi hari-hari ini. Nah, saya percaya keadaan seperti ini tuh bisa saja mendowngrade. Ya, mendowngrade apa? Mendowngrade iman percaya kita, mendowngrade pengharapan kita. Kita merasa Tuhan tuh bener nggak sih berkuasa? Ya, Tuhan tuh bener nggak sih istilahnya katanya sih Tuhan tuh pegang kendali. Tapi bener nggak sih kok kayaknya nggak udah ini si COVID gitu kan? Ya, benda langka hari-hari ini adalah damai sejahtera. Karena kita terlalu banyak disodorkan dengan berita-berita yang tanda kutip ya, mencekam, menakutkan, membuat kita was-was, membuat kita khawatir, ya kan. Nah, sekalipun keadaan seperti itu, mari kita jangan pernah kehilangan namanya damai sejahtera. Kenapa? Kenapa damai sejahtera itu kita butuhkan? Yuk kita baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, tadi sini dikatakan damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera Yesus ditinggalkan buat kita. Pertanyaannya, kenapa Yesus meninggalkan damai sejahteranya buat kita? Kenapa Yesus mewariskan damai sejahteranya buat kita? Pasti Tuhan sudah melihat bahwa damai sejahteranya akan menjadi andalan kita untuk menjalani hari-hari kita. Setuju? Apalagi hari-hari di mana kita jalani hari-hari ini itu penuh keadaan yang bisa saja mendowngrade, ya, bahkan memupuskan, menghilangkan rasa optimis kita. Kita akan mudah menjadi pesimis. Kenapa? Karena kita kehilangan namanya damai sejahtera itu. Karena itu Yesus berkata, aku meninggalkan damai sejahteraku kepadamu. Ya, damai sejahteranya Tuhan ini beda. Tidak seperti damai sejahtera yang ada di
dunia, kata firman Tuhan. Ya, damai sejahteranya Tuhan ini membuat kita menjadi tidak gelisah dan tidak gentar hati kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan akan membuat sekalipun keadaan tidak baik di luar sana, kita masih tetap bisa tenang. Kita masih tetap bisa mempercayai Tuhan. Kita masih tetap membuat kita tetap kuat dalam iman dan pengharapan. Mari renungkan Bapak Ibu. Apakah kita masih miliki namanya damai sejahtera itu? Jika tidak, yuk mari minta damai sejahteranya Tuhan. Saya percaya kalau namanya keadaan yang mencekam, pasti membuat kita jadi khawatir. Daud dalam Mazmurnya dia bisa berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Ya, lembah bayang-bayang maut itu adalah satu gambaran di mana dia ada satu titik nadir, udah di ujung jurang istilahnya. Itu gampang sekali dia, sebentar saja dia tergelincir dan jatuh dan mati. Itulah lembah bayang-bayang maut. Memang di Yerusalem ada lembah bayang-bayang maut, itu ada. Tetapi itu juga punya makna rohani bahwa keadaannya membuat sudah begitu kondisinya kritis, seperti telur di ujung tanduk. Tetapi Daud sampai bisa berkata, aku tetap tenang. Kenapa? Karena dia punya damai sejahtera itu. Ya, nah sekarang yuk mari kita lebih lanjut. Kenapa damai sejahtera Allah itu bisa kita andalkan hari-hari ini? Ya, bisa kita andalkan hari-hari ini. Kita baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ya, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, damai sejahtera Allah ini kenapa dia bisa kita andalkan? Karena sifatnya damai sejahtera Allah ini melampaui segala akal. Bapak Ibu, kata melampaui dalam ayat ini itu menggunakan kata Yunaninya adalah hupereko. Nah, hupereko ini punya beberapa makna. Yang pertama melampaui, ya, beyond. Makna yang kedua punya makna peringkat atau ranking superior. Yang ketiga punya makna berotoritas. Kenapa damai sejahtera Allah itu bisa melampaui segala akal pikiran kita? Karena sifat damai sejahtera Allah itu berotoritas. Karena sifat damai sejahtera Allah itu dia punya peringkat atau ranking superior. Karena sifatnya yang superior itu, yang otoritas, yang beyond tadi, makanya dikatakan dia bisa melampaui segala akal kita. Dia beyond our imagination. Dia beyond our thinking. Apa buktinya? Ketika orang yang punya damai sejahtera Allah, sekalipun keadaannya sekitarnya itu tanda kutip tidak mengenakan, tidak menguntungkan, dia tetap bisa tenang. Yuk, mari kita cek Bapak Ibu. Kita jalani hidup kita hari-hari ini dengan keadaan paranoid, atau kita tetap bisa tenang? Waspada dan paranoid itu berbeda Bapak Ibu. Bisa nangkap perbedaannya ya.
Orang yang paranoid itu semuanya serba takut gitu. Melakukan apa aja serba takut. Tetapi orang yang waspada, dia tidak takut, tapi dia tetap berjaga-jaga. Ya, karena firman Tuhan berkata, orang bijak ketika melihat ada bahaya, dia bersembunyi, dia berjaga-jaga, bukannya main tabrak saja. Tetapi orang yang paranoid, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Stres. Bahkan tingkat tingginya disebutnya stres. Ya, itu apa namanya, kakaknya stres, stres. Ya. Nah, keadaan damai sejahtera Allah itu dia melampaui hupereko. Damai sejahtera Allah akan memelihara. Nah, kata memelihara itu menggunakan kata Yunani adalah proreo. Apa maknanya? Maknanya adalah salah satunya adalah dijaga seperti dijaga oleh tentara militer. Wow. Yuk kita renungkan, kalau suatu daerah dijaga oleh tentara, saya yakin keadaannya menjadi aman. Betul apa betul? Kalau damai sejahtera Allah ini sifat menjaga kitanya itu seperti tentara yang menjaga, apakah kita tidak bisa menjadi tenang? Pasti bisa, Bapak Ibu. Pertanyaannya, kita punya tidak damai sejahtera itu? Pertanyaan kedua, apakah kita izinkankah damai sejahtera itu bekerja dalam hidup kita? Atau kita pakai akal pikiran kita? Tadi kan damai sejahtera Allah melampaui akal pikiran kita, segala akal kita. Ketika kita mengizinkan damai sejahtera Allah itu bekerja, maka dia akan menjaga seperti tentara yang menjaga. Lalu apa yang dijaga oleh damai sejahtera Allah? Apa yang dijaga? Kita baca yuk kalimat selanjutnya. Filipi 4 ayat yang ke-7, tadi lanjutannya adalah akan melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran. Jadi yang dijaga oleh damai sejahtera Allah itu adalah hati dan pikiran kita. Yuk kita renungkan, kenapa hati ini perlu dijaga oleh si damai sejahtera tadi? Ya, Amsal 4 ayat 23 dengan jelas berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, mari kita lihat. Hati kita ini sangat menentukan kehidupan kita. Setuju? Ketika hati kita pahit, ya, perkataan kita pahit, pikiran kita pahit, lalu apa lagi? Hidup kita akan pahit. Ketika hati kita tawar, perkataan kita tawar, hidup kita akan terasa tawar juga. Orang yang hatinya pahit, orang yang hatinya tawar, dia tidak bisa menikmati hidup. Sekalipun di meja tersedia hidangan begitu lezat, dia tidak bisa menikmatinya. Sekalipun dia bisa mengalami segala kebaikan Tuhan, tapi dia tidak bisa melihat kebaikan dan tidak bisa merasakan menikmati kebaikan itu. Kenapa? Karena hatinya bermasalah. Nah, karena itulah damai sejahtera Allah menjaga hati kita. Ya, kata jaga dalam Amsal ini menggunakan Ibraninya menggunakan natsar, punya salah satu maknanya adalah menjaga seperti bodyguard. Sama seperti tadi,
damai sejahtera. Dia memeliharanya seperti tentara yang menjaga. Ya, jadi damai sejahtera akan menjaga hati dan pikiran. Kenapa pikiran juga harus dijaga? Karena apa yang timbul dalam hati itu akan connect lanjut ke pikiran. Setuju? Dan ketika pikiran kita bermasalah, kita akan banyak mengalami namanya sakit badan. Banyak orang mengalami sakit badan. Kenapa? Karena pikirannya bermasalah. Jadi itulah sebabnya Tuhan berkata, aku berikan damai sejahtera kepadamu. Aku wariskan, tinggalkan damai sejahtera kepadamu. Kenapa? Karena Yesus tahu damai sejahtera itu pasti kita butuhkan. Pasti kita butuhkan dalam segala kondisi. Nah, mungkin ada yang berkata, oke Pak, saya nangkep bahwa kita butuh damai sejahteranya. Pertanyaannya how? Bagaimana kita bisa memiliki damai sejahteranya Tuhan? Ya, tidak lain dengan kita tetap memiliki pengharapan. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Ibrani 6 ayat yang ke-19 berkata, pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh atau jangkar itu ibarat yang mempertahankan untuk sebuah kapal tetap tidak terlalu tergoyangkan dengan keadaan ombak. Pengharapan itu adalah sauh atau jangkar dalam hidup kita. Kenapa dikatakan jangkar yang kuat pengharapan itu? Karena dia dilabuhkan, dikaitkan sampai ke belakang tabir. Nah, tabir itu tabir apa, Bapak Ibu? Tabir di sini adalah pembatas ruang kudus dan ruang maha kudus. Apa yang ada dalam ruang maha kudus? Tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Jadi, jika dikatakan sauh atau jangkar itu dilabuhkan sampai ke belakang tabir, artinya jangkar itu sampai masuk ke ruang maha kudus, di mana ada tabut perjanjian yang melambangkan hadirat Tuhan. Nah, orang yang memiliki pengharapan, tetap punya pengharapan kepada Tuhan, hatinya akan lebih bisa damai. Ketimbang orang itu pakai segala macam cara dirinya sendiri, hikmatnya sendiri, kekuatannya sendiri untuk mengatasi masalahnya. Ketika orang itu mengandalkan kekuatannya, pasti tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Tetapi orang yang bisa berharap kepada Tuhan, orang itu akan lebih bisa merasakan damai sejahtera. Mungkin ada yang berkata, pengharapan itu, ya udahlah, biasa-biasa aja lah. Jangan salah Bapak Ibu. Ya, orang dunia saja tahu pentingnya arti pengharapan. Saya kutip 3 kata-kata mutiara tentang pengharapan. Dari 3 tokoh. Yang pertama namanya Thomas Fuller. Apa yang Thomas Fuller katakan tentang pengharapan? Dia berkata, harapan adalah salah satu mata air utama yang membuat umat manusia terus bergerak. Dengan orang punya pengharapan, menurut Thomas Fuller, orang itu akan dapat terus bergerak. Banyak orang yang tidak, sudahlah, putus asa, tidak punya pengharapan, pasti orang itu malas bergerak. Itulah betul. Maunya mengurung diri, ya kan? Makanya Thomas Fuller berkata, harapan adalah mata air utama yang membuat umat manusia terus bergerak.
Inovasi terjadi karena punya pengharapan. Tokoh yang kedua, yang bernama G.K. Chesterton. Dia berkata, harapan adalah kekuatan untuk menjadi ceria dalam situasi yang kita tahu kita harus putus asa. Sekali lagi, harapan adalah kekuatan untuk menjadi ceria di dalam situasi yang kita tahu harusnya putus asa. Jadi ketika lingkungan sekitar kita semuanya nuansanya putus asa, tetapi karena kita masih punya pengharapan di sini kepada Tuhan, itu akan membuat kita tetap bisa ceria. Makanya beda orang-orang yang punya pengharapan kepada Tuhan dengan punya pengharapan kepada non-Tuhan. Bedanya di mana? Bedanya kelihatan dalam damai sejahteranya. Yang ketiga, tokoh yang ketiga bernama Francis Bacon. Dia berkata, harapan adalah sarapan yang baik, tetapi merupakan makan malam yang terburuk. Sarapan itu adalah makan pagi. Apa maksudnya? Francis Bacon berkata, taruhlah pengharapan itu di depan. Dahulukan pengharapan. Artinya milikilah pengharapan. Karena dengan kita memiliki pengharapan, kita akan mempunyai kekuatan untuk tetap terus maju. Kenapa kita punya kekuatan? Karena ada ketenangan, ada damai sejahtera di hati kita. Orang yang tidak punya pengharapan, hatinya tidak damai sejahtera, hatinya tidak tenang. Dalam situasi keadaan seperti ini, dia akan sangat mengandalkan obat-obatan untuk dia bisa tenang. Bahkan mungkin dia butuh obat tidur untuk tidur. Kenapa? Karena terlalu paranoid, terlalu takut. Nah, 3 orang ini saja mengakui bahwa pengharapan itu tuh meaningful, berguna, bermanfaat. Kenapa? Karena pengharapan itu akan menghasilkan damai sejahtera. Ketika kita berharapnya kepada Tuhan, Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi diberkatilah orang yang berharap mengandalkan kepada Tuhan. Salah satu berkat orang yang mengandalkan Tuhan, salah satu berkat orang yang berpengharapan kepada Tuhan adalah orang itu memiliki damai sejahteranya Tuhan. Sehingga keadaan sekitarnya sekalipun keadaannya kalut, sekalipun keadaannya ombak badai, seperti Yesus yang di kapal, dia tetap bisa tidur. Karena dia punya damai di hatinya. Murid-muridnya berkata, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita akan binasa? Mari Bapak Ibu, milikilah pengharapan. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Bisa garis bawahi Bapak Ibu, bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Berkat bagi orang yang mengandalkan berharap kepada Tuhan adalah orang yang akan memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Sehingga kita tahu what we have to do. Apa yang harus kita lakukan. Ketika keadaan sedang begini, begono, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita punya damai sejahteranya Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan badai di sekitar kita? Supaya orang-orang di luar sana melihat, oh, kok anak Tuhan beda ya? Beda anak Tuhan. Punya damai sejahtera. Sekalipun dia ada di tengah-tengah badai, sekalipun dia ada di tengah-tengah pasien di rumah sakit, ya, dia tetap memiliki damai sejahtera. Yuk, mari Bapak Ibu. Pagi siang ini, saya mau ajak setiap kita
Apakah kita masih memiliki damai sejahteranya Tuhan itu? Kalau masih memiliki, puji Tuhan. Jika belum, mari milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, sungguh-sungguh berpegang pada Tuhan, seperti jangkar itu, maka itu akan menghasilkan damai sejahtera dalam hidup kita. Damai sejahteranya akan memelihara hati dan pikiran kita.